Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Niken Safitri Pirmasari untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Untuk kali ini saya akan mengejar mengenai online kelas di kewirausahaan, terutama untuk penulisan di bab 2 PKMK. Baik, langsung saya coba untuk melakukan share screen. Oke. Bentar, kita tunggu sebentar sampai dengan tampilan keluar. Baik, sudah keluar. Lalu kemudian, saya perbesar. Saya new share sebentar untuk jauh lebih terlihat. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana penulisan proposal PKMK dan seperti sebelumnya, bahwa selalu saya melakukan konten slide terutama untuk format wajib penulisan PKMK karena itu merupakan hal yang paling penting dan selalu saya menemukan banyak sekali kesalahan-kesalahan pada rekan-rekan mahasiswa, baik yang sudah menulis PKMK berkali-kali pun masih salah. Nah, seperti ini. Judul maksimal terdiri 20 kata dan ingat bahwa akronim ataupun singkatan tidak baku itu tidak diperbolehkan. Jadi sangat penting bagi Anda untuk melihat ini, mana yang salah dan mana yang benar dalam penulisannya. Lalu berikutnya untuk format wajib penulisan PKMK, seperti biasa, untuk halaman inti, bab 1 sampai dengan daftar pustaka, itu maksimal 10 halaman, tidak boleh lebih. Lalu kemudian font yang digunakan Times New Roman dengan ukuran 12 dengan spasi 1,1,5 tanpa space after and before paragraph ataupun jarak yang berbeda yang biasa digunakan di antar bab itu juga jangan digunakan. Layout yang digunakan di kertas itu menggunakan kertas A4 dengan margin kiri 4 cm, kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm. Ini juga wajib. Dan ini juga banyak mahasiswa-mahasiswa saya yang tidak menggunakan layout untuk margin ini. Dan apabila salah satu saja tidak menggunakan, sudah dipastikan Anda tidak lolos pendanaan ataupun tidak lolos dalam klasifikasi untuk penulisan PKMK ini. Lalu untuk berikutnya, ini juga hal yang simpel sekali tapi jarang menjadi concern buat mahasiswa saya, seperti misalkan penulisan halaman dari sampul sampai ke daftar isi diberi dengan nomor halaman Romawi dengan huruf kecil ya, penulisannya pada sudut kanan bawah. Lalu kemudian untuk bab 1 sampai dengan lampiran diberi nomor halaman dengan angka 1, 2, dan 3 diletakkan berbeda dari halaman sampul, yaitu berada pada sudut kanan atas. Khusus untuk bab 1 dan lampiran diberi penomorannya pada sudut kanan atas. Dan semua penulisan ini diwajibkan untuk menggunakan font Times New Roman dengan ukuran yaitu 12. Berikutnya kita masuk ke dalam gambaran umum perencana usaha. Di dalam bab 2 ini kita akan banyak bicara, ini adalah isiannya. 2.1 adalah kondisi umum lingkungan usaha, kemudian poin kedua yaitu gambaran umum produk, poin ketiga di bab 2 ini mengenai potensi sumber daya dan peluang pasar, lalu poin keempat pada bab 2 mengenai strategi pemasaran, kemudian poin kelima yaitu analisis kelayakan usaha, dan biasanya mahasiswa-mahasiswa di luar prodi ekonomi ataupun di luar prodi yang mendapatkan sentuhan manajemen keuangan, poin kelima ini merupakan hal yang paling susah sekali untuk mahasiswa. Dan oleh karenanya sebelum Anda menuliskan PKMK, Anda juga wajib untuk melihat bagaimana saja anggota-anggota di PKMK Anda. Jadi dalam keanggotaannya seperti biasa diwajibkan di Universitas Nahdlatul Ulama bahwa angkatan senior paling tidak itu hanya dapat porsi 2 atau 3 kursi saja dan 2 sisanya itu porsi untuk adik kelas. Nah, besar harapan saya di porsi 2 yang kosong untuk adik kelas ini diisikan salah satunya adalah dari mahasiswa-mahasiswa yang telah mendapatkan sentuhan dari manajemen keuangan terutama untuk analisis kelayakan usaha. Jadi bukan merupakan hal yang susah lagi untuk Anda. Dan iya,
bahwa PKMK ini adalah produk umum yang dihasilkan oleh mahasiswa, maksud saya maaf, mahasiswa dan, mahasiswa pun tidak hanya berasal dari satu prodi yang sama. Anda bisa mix and match, sesuaikan dengan, kebutuhan Anda dan sesuaikan juga dengan keahlian dari, eee, para mahasiswa yang menjadi anggota di PKMK. Oke, maaf agak hilang sementara. Oke, sebentar. Kenapa munculnya berbeda? Sebentar. Oke, saya cancel lebih dahulu aja. Nah, kita masuk di penulisan bab 2. Oke, kita kembalikan lagi di sini. Lalu masuk di poin 2.1 ini mengenai kondisi umum lingkungan usaha. Pada bab ini, Anda wajib untuk menguraikan kondisi umum lingkungan yang menunjukkan kebutuhan serta kegunaan dari produk yang Anda hasilkan di PKMK. Jelaskan pula kegunaan produk yang Anda hasilkan secara manfaat ekonomis yang dapat diperoleh dari produk yang Anda hasilkan ini. Lalu jangan lupa untuk menjelaskan potensi keberadaan sumber daya atau kekayaan bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi produk PKMK yang Anda hasilkan. Cek contoh penulisan proposal PKMK lolos pendanaan 2020 yang telah saya kirimkan ke PJMK masing-masing. Masuk kemudian ke 2.2 mengenai gambaran umum produk. Ini adalah beberapa clue untuk pembuatan gambaran umum produk. Yang pertama, Anda wajib untuk menyiapkan desain logo produk yang Anda hasilkan. Berikut pula dengan penamaan segala macam. Lalu siapkan pula desain packaging hingga bentuk produk yang akan Anda hasilkan. Nah, itu semua desain-desain tersebut wajib Anda Anda isikan, Anda masukkan di dalam gambar umum produk ini. Setelah Anda capture di desain itu, ulaslah desain logo dan packaging tersebut dari sudut pandang calon konsumen produk Anda. Dulunya Anda bisa mengambil dari bentuk packaging, bentuknya, kemudian warna packagingnya, kemudian gambar, ataupun juga warna dan gambar dari logo Anda, serta kejelasan dari produk yang ada di packaging itu. Jadi konsumen sudah jelas mereka akan mendapatkan apa saja dari produk yang mereka beli dari Anda. Lalu yang keempat, berikan bentuk masing-masing satuan jenis produk yang Anda hasilkan. Misalkan produk kemasan 120 gram, produk kemasan 80 gram, dan sebagainya. Nah, sebagai bentuk berikutnya dari gambaran umum produk, setiap produk kemasan yang Anda hasilkan itu, sebutkan pula harga persatuan kemasan produk. Masuk kemudian ke poin subbab 2.3 mengenai potensi sumber daya dan peluang pasar. Pada potensi sumber daya dan peluang pasar ini, penting untuk diingat bahwa struktur organisasi pada susunan kelompok PKMK Anda juga merupakan potensi sumber daya manusia, sehingga hal tersebut merupakan sesuatu hal yang penting atau konsernitas dalam pembahasan di poin subbab 2.3 ini. Jadi yang pertama sudah pasti gambarkan struktur organisasi dan personil usaha dari PKMK Anda, sesuai dengan nama-nama personil yang tertera pada cover PKMK Anda. Lalu setelah itu uraikan deskripsi pekerjaan sesuai dengan struktur organisasi, keahlian dari tiap-tiap personil usaha PKMK yang telah Anda gambarkan sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga, Anda juga wajib untuk kembali mengulas mengenai keunggulan produk PKMK yang Anda hasilkan, tapi syaratnya yang di poin ini tanpa membandingkan dengan produk kompetitor ataupun produk pesaing yang telah ada di pasaran saat ini. Mengapa? Karena untuk isian perbandingan dengan produk kompetitor ini akan muncul di pembahasan di peluang pasar dari produk PKMK yang biasanya digunakan dengan cara penulisan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Itu biasanya umum sekali setiap mahasiswa yang ada di Indonesia itu bila menggunakan peluang pasarnya ini menggunakan metode analisis SWOT.
atau SWOT ini. Ada juga yang menggunakan EVAS dan IVAS. EVAS itu external factor, kemudian IVAS itu adalah internal factor yang sebenarnya itu sama saja dengan SWOT. Nah, bila Anda ingin berbeda dari sebelumnya atau bisa Anda menambahkan dari perusahaan-perusahaan PKM yang sebelumnya, Anda bisa mengambil dari sudut pandang peluang pasar dengan cara alternatif, dengan metode analisis bisnis model Canvas, ataupun dengan analisis value proposition produk dari PKMK yang Anda hasilkan. Untuk analisis bisnis model Canvas ataupun analisis value proposition dan analisis SWOT ini akan saya jelaskan juga di channel ini terpisah dari penulisan di bab 2.3. Mengapa? Karena penting bagi para mahasiswa untuk mengetahui jelas dan persis seperti apa sih analisis SWOT, seperti apa sih analisis bisnis model Canvas, seperti apa sih value proposition. Apabila di-mix dan dicampur jadi satu dalam penjelasan PPT, sudah dipastikan Anda akan merasakan kebingungan itu. Lalu masuk ke poin berikutnya di subbab 2.4 mengenai strategi pemasaran. Nah, sesuai dengan buku panduan penulisan PKMK bahwa sejatinya PKMK ini merupakan produk solusi tantangan intelektual yang mendasari lahirnya komoditas usaha baru dan unik sebagai komoditas usaha yang merupakan jelmaan penguasaan iptek mahasiswa. Hal ini yang saya bicarakan ini sudah termaktub secara jelas dan ada di buku panduan PKMK. Oleh karena itu, penting bagi Anda dalam pengembangan strategi pemasaran ini, yang harus Anda tulis adalah satu, strategi pengembangan produk pemasaran Anda. Lalu yang kedua, strategi pengembangan wilayah pemasaran dan layanan. Ini beda ya, untuk strategi pengembangan produk dengan strategi pengembangan wilayah pemasaran dan layanan ini juga berbeda. Lalu kemudian yang ketiga, strategi promosi produknya. Yang keempat, strategi pemasaran produk secara teknologi digital. Nah, teknologi digital sudah masuk di dalamnya. 4 hal tersebut dapat Anda tuliskan dan wajib Anda tuliskan di strategi pemasaran. Poin berikutnya untuk sub. Nah, ini yang sudah saya perbaiki di PPT saya mengenai analisis kelayakan usaha. Lebih saya rinci lagi bahwa ini adalah urutannya payback period, kemudian break even point, kemudian net present value, internal rate of return, kemudian benefit cost ratio atau BCR, kemudian analisis cash flow. 6 hal tersebut harus Anda tuliskan sebagai analisis kelayakan usaha di produk PKMK. Ini adalah akhir dari penulisan di subbab 2.5 di tulisan chapter 2 untuk PKMK. Semoga bermanfaat untuk perbaikan penulisan pada bab 2 Anda. Bila ada pertanyaan terkait penulisan ini ataupun perbaikan revisi proposal Anda, silakan untuk bisa email ke niken@unusa.ac.id. Sekian dari Niken. Terima kasih untuk stay tune di channel YouTube saya terkait penulisan PKMK untuk kelas kewirausahaan kali ini. Selamat berkarya. Semangat selalu, jaga kesehatan di era pandemi ini. Terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya untuk Indonesia. Selamat malam.